Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan kapasitor dalam teknologi terbarukan. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Daya Risa, yang kedua Debbie Lovelia Esa, yang ketiga ada Dian Sriani Dasopang, yang keempat Hibzon Nadori, yang kelima Sautul Hamid, yang keenam Hanifatul Fitri, dan yang terakhir Lara Lutfia Nisa. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama pengertian kapasitor, yang kedua prinsip kerja kapasitor, dan yang ketiga penerapan kapasitor dalam teknologi terbarukan. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang pengertian kapasitor. Kapasitor merupakan sebuah alat elektronik yang persis dengan baterai namun memiliki fungsi yang jauh lebih besar dan sangat bermanfaat sebagai penyimpan energi listrik yang efisien dalam elektronik. Terdapat dua pelat logam yang dipisahkan oleh sebuah zat dielektrik seperti gambar. Kemudian perbedaan antara kapasitor dan baterai. Kapasitor itu dapat menyimpan seluruh energi dalam sedikit waktu, bahkan dalam hitungan detik. Berbeda dengan baterai yang menyimpan energi dalam hitungan menit untuk sepenuhnya terisi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor dalam sebuah rangkaian adalah dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Yang pertama, saat kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, tegangan akan mengalami perubahan. Nah, yang kedua, elektron akan keluar dari sebuah kapasitor dan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Kapasitor akan membangkitkan reaktif suatu rangkaian, namun tidak dipungkiri, meski suatu komponen kapasitor memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, tetapi fungsi kapasitor tetap sangat diperlukan dalam suatu komponen elektronika atau bahkan rangkaian elektronika. Nah, jadi adapun kedua keping atau piringan pada kapasitor dipisahkan oleh suatu insulator. Pada dasarnya tidak ada elektron yang dapat menyeberang celah di antara kedua keping. Pada saat baterai belum terhubung, kedua keping akan bersifat netral atau belum termuati. Saat baterai terhubung, titik di mana kawat pada ujung kutub negatif dihubungkan akan menolak elektron, sedangkan titik di mana kutub positif terhubungkan menarik elektron. Elektron-elektron tersebut akan tersebar ke seluruh keping kapasitor. Sesaat, elektron mengalir ke dalam keping sebelah kanan dan elektron mengalir keluar dari keping sebelah kiri. Pada kondisi ini, arus mengalir melalui kapasitor walaupun sebenarnya tidak ada elektron yang mengalir melalui celah kedua keping tersebut. Setelah bagian luar dari keping termuati, berangsur-angsur akan menolak muatan baru dari baterai, karena arus pada keping tersebut akan menurun besarnya terhadap waktu sampai kedua keping tersebut berada pada tegangan yang dimiliki baterai. Keping sebelah kanan akan memiliki kelebihan elektron yang terukur dengan muatan min Q dan pada keping sebelah kiri termuati sebesar plus Q. Saya Hanifatul Fitri akan melanjutkan materi mengenai penerapan kapasitor dalam teknologi terbarukan. Yang pertama yaitu kapasitor pada televisi. Seperti yang teman-teman lihat, benda berwarna merah ini adalah bentuk dari kapasitor televisi. Nah, kapasitor pada televisi ini berfungsi untuk meredam tegangan tinggi yang berkisar 2000 volt atau 2 kV. Rangkaian kapasitor yang paling banyak digunakan pada televisi adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit ini adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder, seperti di slide sebelumnya. Dan kapasitor elektrolit ini disingkat dengan ELCO. Sering digunakan pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi atau capacitance yang tinggi.
Baik, perkenalkan nama saya Debbie Lovelia Esa, NIM 1823105. Saya akan menjelaskan mengenai kapasitor pada foto flash. Kapasitor foto flash adalah kapasitor elektrolitik yang digunakan dalam kamera flash, kamera profesional, dan juga dalam satu daya laser solid state. Tujuannya untuk memberikan daya secara singkat pada tabung lampu kilat tegangan tinggi yang digunakan untuk menerangi subjek fotografi atau secara optim memompa batang laser, karena tabung flash membutuhkan arus yang sangat tinggi untuk waktu yang sangat singkat untuk beroperasi. Kapasitor foto flash dirancang untuk pemasokan pulsa arus pelepasan tinggi tanpa pemanasan internet yang berlebihan. Sifat utama kapasitor adalah kapasitansi, tegangan kerja, resistansi seri ekivalen, induktansi seri ekivalen, dan suhu kerja. Dibandingkan dengan kapasitor elektrolitik yang biasanya digunakan untuk penyaringan satu daya pada frekuensi daya, kapasitor foto flash dirancang untuk memiliki ESR, ESL, dan toleransi produksi kapasitansi yang lebih rendah, tetapi tidak memerlukan suhu kerja yang tinggi. Energi cahaya yang dipancarkan oleh flash disuplai oleh kapasitor dan sebanding dengan produk kapasitansi dan tegangan kuadrat. Kapasitor foto flash memiliki kapasitansi dalam kisaran 80-160 mikrofarad dan voltage dari 180 sampai 330 volt untuk unit lampu kilat yang dipasang pada kamera kecil sekali pakai dan kamera saku. Meningkat untuk unit yang memberi energi cahaya yang lebih tinggi. Rentang pabrik tipikal mencakup kapasitor yang beroperasi pada 330 sampai 380 volt dengan kapasitasi dari 80 hingga 150 mikrofarad. Sementara kapasitor elektrolitik normal sering dioperasikan tidak lebih dari setengah tegangan nominalnya karena penurunan daya yang tinggi. Kapasitor foto flash biasanya digunakan dioperasikan pada tegangan kerja nominalnya diberi label sebagai WF atau WV, bukan hanya volt. Kapasitor foto flash dirancang untuk mengirimkan pulsa singkat dengan arus yang sangat tinggi dan oleh karena itu terkadang digunakan dalam desain railgun dan caulgun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu layar sentuh pada smartphone, tablet, dan iPhone atau touchscreen. Ponsel tersebut terdapat 3 sistem dasar yaitu yang pertama, resistive system, merupakan sistem yang terdiri dari panel kaca biasa yang ditutupi dengan konduktor dan sebuah lapisan resistif metalik. Yang kedua, capacitive system, terdiri dari lapisan yang berisi simpanan muatan listrik yang diletakkan pada panel kaca layar atau kapasitor. Capacitive system berfungsi sebagai kapasitor yang berperan dalam menyimpan muatan listrik. Ketika pengguna menyentuh layar dengan jarinya, beberapa muatan listrik ditransfer ke pengguna sehingga muatan pada lapisan kapasitif menurun. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Surface Acoustic Wave System, merupakan sistem yang menempatkan 2 buah transducers atau satu pengirim dan satunya penerima diletakkan pada posisi aksis X dan Y layar. Pada layar juga diletakkan reflektor yang merefleksikan pengiriman sinyal dari satu transducer ke transducer lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi tentang kapasitor pada sepeda motor. Nah, pengguna kapasitas pada sistem kelistrikan sepeda motor bisa ditemukan dalam rangkaian sistem pengapian konvensional atau menggunakan platina dan pengapian CDA, kapasitor Discharge Ignition. Baik CDA dengan arus CD searah maupun CDA dengan arus AC bolak-balik. Kapasitor dalam CDA unit bekerja menyimpan arus sementara 100 sampai 400 volt dari magnet yang telah diserahkan lebih dulu oleh diode ketika SCR silicon control rectifier belum aktif. Setelah gerbang G pada SCR diberi arus sinyal untuk proses pengapian,
maka SCR akan aktif dan menyalurkan arus listrik dari anoda ke katoda. Dengan berfungsinya SCR tersebut menyebabkan kapasitor melepaskan arus dioksida dengan cepat. Kemudian arus mengalir ke kumparan primer atau primary coil. Coil pengapian untuk menghasilkan tegangan sebesar 100 sampai 400 volt sebagai tegangan induksi sendiri. Nah, akibat induksi diri dari kumparan primer tersebut, kemudian terjadi induksi dalam kumparan sekunder dengan tegangan sebesar 15 k volt sampai 20 k volt. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke busi dalam bentuk loncatan bunga api yang akan digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar. Baiklah, saya Lara Lutfia Anissa akan melanjutkan materi mengenai kapasitor pada laptop, di mana berfungsi sebagai perata arus pada rangkaian laptop sering digunakan komponen kapasitor berupa kapasitor SMD dan kapasitor solid. Kapasitor SMD adalah komponen elektrik yang terdiri dari isolator antara dua konduktor. Bahan elektrik atau isolator memainkan peran penting dalam menyimpan muatan listrik. Fungsi utamanya untuk menyimpan energi listrik dan pasokan ulang, yaitu mengisi dan membuang energi listrik. Selanjutnya, kapasitor solid yang berisi sejumlah organik polimer padat serta memiliki ketahanan yang tinggi baik dalam frekuensi tinggi maupun temperatur tinggi. Kapasitor sebagai kopling. Kapasitor sebagai kopling atau penghubung rangkaian amplifier tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi pada power supply sebagai kopling di antara satu rangkaian tertentu dengan rangkaian lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.